Pray and sharing session kita di sore hari ini dengan tema The Water of Life. Sebelum kita masuk ibadah, aku pengen tahu dong kabar teman-teman semuanya gimana nih? Boleh kasih satu kata yang menggambarkan keadaan teman-teman hari ini atau seminggu belakangan ini? Boleh dong digambarkan dalam satu kata. Ditulis aja di kolom chat. Entah teman-teman mungkin lagi capek, lagi biasa aja, lagi bahagia. Wih, udah ada nih. Ada yang terberkati, ada yang lagi fighting, galau. Wah, ya apalagi nih sedih, pusing. Ya udah masuk masa-masa kesengsaraan gitu ya. Jadi mulai agak susah nih mendapatkan kata bahagia. Oke, tapi dalam berbagai keadaan teman-teman, aku berharap teman-teman tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang aman, tetap stay safe guys. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke PSS kita hari ini, aku mau memberitahukan beberapa rules terlebih dahulu. Diharapkan teman-teman sudah menyiapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Kemudian siapkan juga hati dan pikiran biar kita dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Terus selama ibadah dimulai, teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofonnya kecuali nanti ketika diminta. Kemudian kalau teman-teman jaringannya lagi bagus dan bisa, boleh dong dinyalakan kameranya biar aku nggak ngerasa sendiri di sini. Terus karena kita juga masih baru mulai ibadah, teman-teman boleh ajak teman-temannya, ajak AKK, PKK, TKK, maupun PHDT untuk hadir dalam PSS kita di hari ini. Kemudian nanti di akhir sharing dari aku, kita bakal ada sisi foto sebelum masuk ke breakout room. Jadi jangan langsung join breakout roomnya dulu ya, kita foto dulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita sore hari ini, aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik bagi setiap kami boleh ada di tempat ini, boleh ada di rumah kami masing-masing berkumpul melalui ruang Zoom ini Bapa untuk sama-sama bersekutu dalam pray and sharing session sore hari ini. Kiranya Kau memberkati setiap kami Bapa dimanapun kami berada, biarlah kami satu dalam hadirat-Mu Bapa, biarlah kami boleh menikmati PSS di hari ini Tuhan, menikmati berkat-Mu dalam PSS ini Bapa. Kiranya Bapa kami menyerahkan juga seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Berkati fasilitas yang kami gunakan, kiranya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga menyerahkan teman-teman yang lain, kiranya mereka boleh ikut bergabung dalam PSS malam ini Bapak, boleh menikmati Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersyukur banget buat kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita masih boleh ada sampai saat ini. Walaupun teman-teman dalam berbagai kondisinya, mungkin ada yang capek, ada yang lelah, ada yang biasa aja, atau mungkin ada yang bahagia lagi menikmati momen-momen saat ini, aku percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam naik turunnya perjalanan kita di kehidupan ini, ada satu pribadi yang paling tahu dan paling setia berjalan bersama kita.
Dia sumber segalanya yang bisa melegakan dan menenangkan jiwa kita. Mari kita mau terus tinggal di dalam Dia dan merasakan indahnya kehidupan yang penuh anugerahnya. Dan aku mau ajak teman-teman semua, mari kita nyanyikan lagu pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda kesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan masuk ke sesi warta. Terlebih dahulu kepada pewarta dipersilakan. Shalom teman-teman semua.
Oke, yang pertama ada isi kertas doa yuk. Buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan atau sedang mengikuti lomba dan sebagainya, boleh banget isi kertas doa di bit.ly PO Visivia, atau kalau misalnya snapgram PO Visivia lewat di story kalian, boleh banget untuk diisi. Boleh di next. Selanjutnya ada weekly blessing. Nah, buat teman-teman yang punya keterampilan dalam bermain musik, menulis, atau teman-teman yang sedang menikmati renungan atau lagu, boleh banget untuk berbagi melalui bit.ly/daftar weekly blessing. Nah, teman-teman jangan takut atau nggak pede sama proses pembuatan weekly blessing ini, karena kita bakal sangat mau membantu proses dari awal hingga akhir, dan berterima kasih banget mau mengisi weekly blessing ini. Boleh di next. Selanjutnya ada we want to pray and appreciate you. Buat teman-teman yang sedang mengikuti lomba atau organisasi atau mengetahui temannya ada yang sedang mengikuti lomba atau menang lomba, boleh banget untuk langsung klik link bit.ly PO untuk nanti kita posting di Instagram. Boleh di next, Kak. Nah, buat teman-teman yang mungkin minggu lalu nggak ikutan PJ atau PSS, atau mungkin mau ngelihat ibadah PJ atau PSS minggu lalu atau tahun lalu, boleh banget untuk mampir ke YouTube PO Visivia, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Boleh di next. Happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak, boleh di next. Nah, selanjutnya ada persembahan kasih buat teman-teman yang tergerak untuk mengirimkan persembahan. Boleh banget untuk mengirimkan dari Bank BNI, GoPay, OVO, atau kalau mau lebih lengkapnya cek link Grip PO Visivia ya. Oh ya, jangan lupa untuk tambahin angka 8 di akhir. Boleh di screenshot dulu. Dikembangkan lagi ke Kak Vio. Oke, thank you Zoya wartanya. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk ke sharing. Sebenarnya aku mau sharing singkat aja, karena aku juga dalam keterbatasanku dibantu juga sama teman-teman untuk mempersiapkan materi ini dengan tema kita hari ini yaitu The Water of Life. Boleh next slide. Nah, sekarang aku persilakan teman-teman untuk boleh siapkan ya Alkitabnya, boleh juga Alkitab HP. Sama-sama kita mau baca dari Yohanes 4 ayat 10 sampai 26. Tapi teman-teman baca dalam keadaan mikrofonnya dimatikan. Nanti aku aja yang bacakan dari sini dengan mikrofon yang nyala. Tapi aku harap teman-teman juga sama-sama kita baca bacaan kita hari ini. Oke, Yohanes 4 ayat 10 sampai 26. Dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Boleh next slide. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, kembali lagi kita lihat ke Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Di situ Yesus berkata kepada si perempuan Samaria ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Waktu Tuhan bilang di atas, barang siapa minum air ini, maksud Tuhan itu air yang dari dunia, air yang sehari-hari kita minum. Kalau teman-teman perhatikan, air itu kan kita minum bentar aja, belum tentu udah hilang hausnya gitu. Gak mungkin kan dalam seumur hidup kita minum air sekali aja udah gak haus lagi sampai mati. Gak mungkin kan. Pasti ada dong. Dan air bahkan jadi kebutuhan kita gitu. Tapi kehidupan itu, bahkan waktu Tuhan kasih ke kita, itu jadi mata air loh dalam diri kita. Dan terus-menerus memancar sampai kita punya hidup yang kekal nanti. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Boleh next slide. Nah, aku mau ajak teman-teman merenungkan dulu nih. Pernah nggak sih aku dan kamu itu merasa haus akan air kehidupan? Kan tadi dibilang nih, air kehidupan tuh waktu masuk ke kita jadi mata air. Harusnya mengalir terus dong. Harusnya kita nggak lagi takut kekeringan, kita nggak lagi kosong dengan air itu. Tapi pernah nggak teman-teman ngerasa haus akan air kehidupan itu? Coba renungkan, coba ingat lagi. Sepanjang teman-teman hidup sejauh ini, pernah nggak haus akan air kehidupan? Oke, boleh next slide. Kita lihat lagi balik ke percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria tadi. Yang pertama kita mau lihat dulu nih dari sikap Yesus kepada si perempuan Samaria itu. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini tuh memperlihatkan sikap Yesus yang tidak sejalan dengan tradisi-tradisinya orang Yahudi saat itu. Tuhan Yesus kan berasalnya dari Yahudi, orang Yahudi juga. Tapi Tuhan tuh malah menentang tradisi-tradisinya orang Yahudi pada zaman itu. Yang pertama, ini sikap Tuhan Yesus yang pertama. Orang Yahudi itu kan biasanya menghindari kontak langsung dengan orang Samaria. Yang orang Yahudi anggap itu orang Samaria tuh kayak ras yang paling rendah gitu, kayak suku paling rendah menurut mereka.
Sehingga kebiasaan orang Yahudi itu akan mencari jalan yang lebih panjang daripada melintasi daerah Samaria. Ketika orang Yahudi itu mau lewat satu jalan dan di situ ada orang Samaria, mereka memilih untuk mutar jauh loh teman-teman, daripada mereka harus berpapasan dengan orang Samaria. Sebegitu mereka menganggap rendahnya orang Samaria. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mendatangi orang Samaria itu. Kemudian sikap Tuhan Yesus yang kedua, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Tadi kan orang Yahudi mau kontak, mau pas-pasan aja tuh kayak lebih baik muter jalan gitu. Ini Tuhan malah datang terus ngobrol sama si perempuan Samaria ini. Dan lagi terungkap bahwa kehidupan kesusilaan perempuan Samaria itu sangat bobrok, penuh aib dan dosa. Tapi Tuhan mau datang ngobrol. Tuhan mau datang samperin si perempuan Samaria ini. Walaupun Tuhan pasti tahu, Tuhan maha tahu dong. Tuhan tahu perempuan ini kehidupannya kayak gimana. Tuhan tahu ini orang Samaria, tapi dia datang, dia ngobrol. Boleh next slide. Nah, ada juga nih fakta menarik dari percakapan Tuhan Yesus dengan si perempuan Samaria ini. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mengungkapkan kasih-Nya yang besar tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi Tuhan keluar dari komunitasnya dan mendatangi orang-orang yang bahkan dianggap komunitasnya itu sebagai orang-orang rendah gitu. Tuhan gak cuma main di lingkup pertemanannya dia, Tuhan gak main di lingkup, oh saya orang Yahudi, mainnya sama orang Yahudi. Enggak, Tuhan keluar dan bahkan Yahudi itu rendah gitu. Kemudian yang kedua, kepada seorang perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus telah menyingkapkan rahasia yang begitu besar bagi dunia, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya, aku adalah Mesias, atau dalam istilah Yunani itu ego eimi. Dan kalau teman-teman ingat, perhatikan lagi ke ayat 26 tadi, dibilang, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Karena di sebelumnya kan si perempuan Samaria bilang, dia tahu bahwa Mesias akan datang, dan Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias itu yang sedang berbicara dengan si perempuan Samaria ini. Kalau teman-teman bayangkan ya, Jokowi ini, presiden kan, pejabat besar, dia punya sesuatu yang pengen disingkapkan, dia punya rahasia besar, pasti dikasih tahu ke pejabat-pejabat dong, bukan ke orang-orang kayak kita juga ngapain gitu dikasih tahu. Kita yang istilahnya mahasiswa nih, punya pangkat lah istilahnya, tapi ngapain juga Pak Jokowi ngasih tahu ke kita. Tapi di sini Tuhan Yesus tuh Mesias loh. Dia menyingkapkan rahasia, dia menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria yang tadi dibilang lagi nih, ingat lagi, orang Yahudi bilang kalau orang Samaria itu adalah suku yang rendah menurut mereka. Mereka nggak nganggep lah orang Samaria, tapi Tuhan Yesus malah datang ke si perempuan Samaria ini, menyingkapkan rahasia yang begitu besar buat dunia, dan dia menyatakan dirinya kepada si perempuan Samaria ini bahwa Tuhanlah si Mesias, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Boleh next slide. Nah, balik lagi ke percakapannya Tuhan Yesus dengan si perempuan Samaria ini. Kalau kita perhatikan tadi, mungkin teman-teman kelihatannya tuh Tuhan Yesus yang membutuhkan air gitu awalnya. Tapi kemudian percakapan itu berlanjut dari yang Tuhan cuman datang nyamperin dia, bilang untuk minta air gitu. Tapi percakapan itu berlanjut dan malah memutar keadaan menjadi si perempuan Samaria itu yang meminta air kepada Yesus. Walaupun kenyataannya air yang diminta Yesus itu berbeda dengan air yang hendak diberi oleh perempuan Samaria itu. Dan sebaliknya, air yang hendak diberi perempuan Samaria itu juga berbeda dengan air yang hendak diminta oleh si perempuan Samaria itu juga. Boleh next slide. William, aman kah?
Boleh next slide. Oh, bentar ya guys. Oke. Lanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman renungkan kembali lagi nih. Teman-teman saat ini merasa udah terbuka belum sama Tuhan? Aku dan teman-teman semua, kembali lagi kita renungkan, saat ini tuh aku udah terbuka belum ya sama Tuhan? Dalam kehidupanku, aku udah mengizinkan Tuhan masuk belum ya? Masuk sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupanku. Aku udah seterbuka itu belum sama Tuhan? Coba teman-teman renungkan. Kita next slide. Nah, balik lagi ke bacaan kita hari ini. Permintaan Yesus untuk meminum air di bacaan tadi, itu adalah bentuk keterbukaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mempertegas permintaannya itu dengan mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di ayat 10 tadi. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan Dia. Nah, perempuan Samaria ini tuh nggak bilang loh ke Tuhan kalau dia lagi butuh air hidup gitu. Dia nggak bilang secara langsung. Maka di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu selalu inisiatif duluan. Tuhan tuh maha tahu, dan si perempuan Samaria ini tuh didatangi sama Tuhan, gak Tuhan sekedar datang minta air, tapi Tuhan tahu bahwa si perempuan ini lagi butuh air hidup. Kehidupan perempuan itu bisa dikatakan sudah dehidrasi. Sumur Yakub yang tadi di bacaan kita dikatakan dalam, itu tidak akan dapat memuaskan dahaganya. Perempuan itu memerlukan air hidup dari Tuhan Yesus. Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, air dari dunia itu nggak akan pernah bisa melegakan kehausan kita yang sesungguhnya gitu. Kalau cuma sekedar haus tenggorokan lagi panas terik, ya udah minum air udah enak nih tenggorokan, tapi belum tentu besok masih enak lagi. Tapi kalau air kehidupan tadi yang dibilang mengalir terus waktu Tuhan taruh itu di dalam hidup kita, itu jadi mata air. Dan itulah yang diperlukan si perempuan Samaria ini. Boleh next slide. Aku mau ajak kita renungkan lagi nih yang ini. Pernahkah teman-teman merasakan kenyataan Tuhan? Kapan hal itu kamu rasakan? Maksudnya teman-teman tuh pernah nggak ngerasa Tuhan tuh nyata nih dalam kehidupanku? Ada satu kejadian mungkin di mana teman-teman, oh dalam kehidupan, mungkin teman-teman ingat kembali, boleh renungkan kembali kapan hal itu teman-teman rasakan. Boleh slide selanjutnya. Nah, ketika teman-teman mengingat kejadian itu, bahwa Tuhan tuh nyata dalam kehidupanku, disitulah terlihat bagaimana kita punya Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa dialah Tuhan yang menyatakan dirinya, Tuhan yang menyatakan kasihnya yang besar, Tuhan yang berjuang untuk keselamatan kita, keselamatan umatnya, Tuhan yang setia akan kasihnya. Allah yang datang dengan pertolongan dan kepeduliannya kepada kita. Dialah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Mungkin kita ada banyak pergumulan, perjuangan, tantangan hidup yang bahkan mungkin secara beruntun tuh datang ke kehidupan kita. Dan kita harus hadapi semuanya itu yang kemudian membuat kita ngerasa haus, ngerasa dahaga. Jiwa kita tuh rasanya kering gitu. Kayak karena saking banyaknya tekanan, saking kita di pressure gitu, sampai kita ngerasa haus. Kita ngerasa aduh, udah kering nih kehidupanku nih, udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu. Udah melempeng aja gitu hidupnya. Dan tentunya dalam keadaan seperti itu, dalam kita menjalani kehidupan seperti itu, kita membutuhkan air hidup yang tadi aku bilang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Air yang selalu mengalir tiada henti memuaskan jiwa kita.
Karena cuman air itu yang waktu ditanam, waktu dikasih ke diri kita, yang akan jadi mata air, yang akan mengalir terus-menerus. Bukan air dari dunia yang cuman sekejap ngasih kita kelegaan, ngasih kita kesegaran, tapi belum tentu besok masih segar juga, belum tentu besok masih lega juga. Dan air itu pun mesti kita cari, sedangkan air hidup yang dari Tuhan udah ada loh di dalam kita. Mungkin waktu teman-teman ngalamin kekeringan itu, mata dan teman-teman mungkin ketika ingat lagi, aku pernah kok merasa Tuhan kasih mata air ke aku, Tuhan kasih air kehidupan ke aku. Dan di sini kan dibilang air kehidupan itu jadi mata air. Kok sekarang aku malah ngerasa kering? Bisa jadi itu kita sendiri yang menyumbat mata air itu. Kita sendiri yang menghalangi keluarnya air itu dari sumbernya yang Tuhan udah kasih buat kita. Makanya mari kita datang ke Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang membebaskan sumbatan-sumbatan itu dari mata air kehidupan kita yang udah Dia kasih. Kasih karunia Tuhan tuh terus berlimpah-limpah, kekayaannya tuh selalu ada buat kita nikmati di masa yang mendatang. Boleh slide selanjutnya. Nah, aku tanya lagi nih, apakah teman-teman merasa sudah menumpukan segala kebutuhan kalian di dalam Tuhan? Segala aspek kehidupan kita udah kita taruh belum ke tangan Tuhan? Udah kita serahkan belum ke tangan Tuhan? Aku mau kita ingat lagi, aku mau kita percaya bahwa Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan, keluhan, dan pergumulan kita. Tuhan yang mendatangi kita, Dia yang inisiatif untuk mendatangi kita, Dia yang memulai bercakap-cakap dengan kita, Dia yang mulai ngobrol dengan kita, Dia yang telah mengawali pembicaraan dengan kita, Dia dari kayu salib, Dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Maka dari itu, marilah kita terus bercakap-cakap kepadanya. Aku bilang tadi, mungkin kok ketika teman-teman merasa air kehidupan itu udah ada, tapi kok malah sekarang kering, ya itu. Dan aku bilang tadi, bisa jadi dari kita yang menghalangi keluarnya mengalir air itu. Maka ketika kita datang ngobrol lagi sama Tuhan, kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan tuh yang akan inisiatif langsung. Oh, anakku butuh air kehidupan, mata airnya lagi tersumbat mungkin. Jadi Tuhan yang datang, Tuhan yang tolong. Dia tuh tidak akan tertidur mendengar kita. Dia tidak akan bosan-bosan untuk menemani kita. Mungkin teman-teman punya sahabat, punya orang kepercayaan di dunia ini, tapi kita semua pun tetap manusia. Kita semua pun terbatas gitu. Maka Tuhanlah satu-satunya yang bisa setiap saat kita butuh, setiap saat kita perlu, Dia selalu ada. Bercakap-cakaplah terus dengan Dia, maka air hidup itu akan terus mengalir dalam diri. Boleh slide selanjutnya. Inilah persekutuan yang sejati dengan Allah. Teman-teman balik lagi ke bacaan tadi, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang sejati. Di situ akan mengalir air kehidupan. Penyembahan Tuhan itu bukan dengan sesajen, bukan dengan kemunafikan yang hanya sok kenal Tuhan, hanya tampilan luar saja. Belum tentu teman-teman turun ke pelayanan itu udah menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika teman-teman datang dengan hati, penyembahan yang teman-teman berikan Tuhan itu benar dan dalam roh, itu pasti harum di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar itu adalah menghidupi kebenaran Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan dengan hati, kita menyembah Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan dalam kebenaran, dalam roh, itulah persekutuan yang sejati dengan Allah. Tidak ada sedetik pun kehidupan yang kita jalani di luar dari rangkaian percakapan dengan Tuhan. Slide selanjutnya. Satu-satunya air kehidupan itu adalah Yesus itu sendiri. Jangan sampai kita menyumbat mata air yang udah Tuhan kasih ke dalam hidup kita, yang udah Tuhan kasih ke dalam diri kita. Teruslah berelasi dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran supaya mata air itu tuh terus mengalir. Walaupun dalam keadaan
tertekan, dalam keadaan apapun. Karena Tuhan gak menjanjikan ketika kita hidup dalam Tuhan, kita terlepas dari segala itu, enggak. Tapi disitulah keindahannya ketika kita dalam keadaan yang sesak, kita dalam keadaan tertekan, mata air itu yang kemudian bisa memberikan kesegaran gitu. Ketika dalam keadaan-keadaan sulit itulah kita bisa merasakan air kehidupan tuh melegakan banget, menyegarkan banget. Jadi tetaplah berelasi dengan Tuhan biar mata air yang ada dalam diri kita itu nggak tersumbat dan terus mengalir. God bless you guys.